Dalam 1-2 hari ini, sasaran kemarahan massa itu adalah gedung-gedung DPRD dan kemudian gedung-gedung kepolisian. Kepada polisi. Ya. Nah, common enemy-nya adalah polisi. Mengapa itu terjadi? Polisi bisa melakukan penembakan, ini tidak dilakukan. Ada apa, Kang? Ada apa, Bang? Tahu nggak, Bang? Apa? Saya baru dapat informasi nih, Bang. Ya. Ada oknum aparat yang ditangkap di Kelapa II. Aparat? Bukan aparat polisi. Militer? Ada kesalahan prosedur tuh. Rantis itu harus tetap ada di DPR kalau itu bagian dari BKU pengamanan ya. Tidak boleh keluar dulu sebelum memang selesai. Ini yang hanya tahu ya mereka lah dan komandannya. Mengapa mereka ada di sana? Perang intelijen dan kontra intelijen ya antara kekuatan-kekuatan gelap. Ini hanya bisa digerakkan oleh institusi-institusi yang memang punya kemampuan untuk itu. Masa aksi yang tidak selain mahasiswa dan juga buruh yang sudah pulang ini siapa? Tinggal disusupi jadi ini barang. Polisi mengalami titik rendahnya kenapa? Ketika kemarin waktu masa pemerintahannya kedua Pak Jokowi, itu keputusan politik Pak Jokowi adalah polisi harus mendukung investasi. Apa masalahnya? Loh, masalah dong. Maka polisi menjadi alat untuk pemilik modal. Oke. Seperti opas di masa kolonial ya? Iya dong. Kita melihat banyak sekali eskalasi kekerasan di ruang publik. Apa sebetulnya yang terjadi? Peristiwa apa yang sedang bergerak? Siapa pelaku-pelakunya? Kekuatan apa yang bermain? Kita menghadirkan presiden dari Indonesian Policy Watch, yaitu abang kita Sugeng Teguh Santoso. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Selamat siang, Bang. Bang Indra. Ya. Ini suasana ini lagi agak ngeri-ngeri sedap nih. Ya, untuk ruangannya nggak terlalu dingin ya. Iya. Atau kitanya yang panas. Iya. Emang suasananya lagi panas, Bang. Kita lihat dalam 1-2 hari ini, sasaran kemarahan massa, entah dari mana, itu adalah gedung-gedung DPRD dan kemudian gedung-gedung kepolisian. Kepada polisi. Ya. Nah, common enemy-nya adalah polisi. Mengapa itu terjadi? Kalau common enemy polisi ya, ini saya melihat ini ada by design, ya. Untuk yang terakhir ya, mengarah kepada simbol-simbol polisi ini by design. Karena awalnya ya, kalau kita melihat polisi dikritik itu terkait kinerja, ya, terkait kinerja. Tetapi sekarang arahnya adalah memunculkan satu titik api, kemudian agar ada alasan simbol polisi diserang, ya, kuitang, ya. Nah, titik api itu bermula kalau kita melihat ya sekuen waktu ya. Bermula dari ditabraknya Afan kan, ya, ditabrak kemudian dilindas, ya. Bermula dari sana. Sebelumnya tidak ada isu untuk mempersoalkan simbol-simbol polisi. Yang ada serangan terhadap konflik pergesekan di lapangan dengan petugas polisi ketika dalam pengamanan, ya. Sebelum tanggal 28 Afan gugur, ya, meninggal, konflik yang terjadi itu konflik karena adanya pertemuan berhadapan dalam pengamanan. Tapi sekarang ada alasan untuk menyerang. Terjadilah kemudian di mana? Jogja, ya. Polda Jogja, bayangkan Yogyakarta yang suasananya kondusif, ya. Polisi Jogja yang tidak terlalu
punya problematik yang besar yang dalam catatan saya, kecuali Sumatera Utara. Ya, polisi-polisi di Sumatera Utara yang memang banyak nakalnya ya. Sumatera Utara pun terjadi. Jogja. Sekarang simbol-simbol polisi. Ini by design. Ya. By design saya tidak tahu ada kelompok mana yang mau melakukan situ. Yang saya justru bertanya sebagai pengamat kepolisian ya. Saya melihat sebetulnya ada satu kewenangan dari polisi ya, dari polisi menggunakan peraturan kepala kepolisian tentang penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian, tetapi tidak digunakan. Apa itu, Bang? Apa bentuknya? Penggunaan kekuatan itu, yaitu kekuatan, misalnya kekuatan senjata, ya, kekuatan senjata. Sampai sekarang yang masih digunakan kekuatan itu adalah pengurai, baru sampai pada pengurai itu bisa dalam bentuk gas air mata, ya, ini pengurai massa, maupun water cannon, ya, water cannon, ya, maupun alat pelindung saja. Ada kekuatan yang belum dilakukan, yaitu peluru karet. Ini tidak digunakan, ya. Bahkan kemudian Kapolda Metro menyatakan penggunaan gas air mata hanya digunakan atas perintah saya. Padahal terjadi penjarahan properti milik polisi sendiri yang terjadi kemarin katanya di gudangnya Gegana, ya, diambil tuh. Gegana di Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat tuh diambil. Bahkan polisinya silakan, saya mendengar ya dari rekaman, jangan dibakar, jangan ada bakaran, cukup. Itu padahal punya alasan untuk kemudian dihalau dengan menggunakan kekuatan. Karena di dalam penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian, polisi bisa melakukan penembakan, ya, pertama penembakan peringatan, kemudian penembakan ke tanah, kemudian pelumpuhan, ya, terhadap kaki, apabila ada satu serangan yang melawan hukum yang mengancam keamanan nyawa masyarakat, keamanan petugas kepolisian, rusaknya properti milik masyarakat atau milik polisi. Ini tidak dilakukan. Ada apa, Kang? Ada apa, Bang? Tahu nggak, Bang? Apa? Jadi saya lihat polisi tahu. Cuman polisi tidak mau ngomong nih. Apa yang polisi tahu? Polisi tahu bahwa ada desain sedang mau, quote and quote, sedang mau menyerang mereka. Ya, dengan digunakan masyarakat yang maju. Polisi tahu dia tidak mau menembak masyarakat itu sendiri. Karena ini akan semakin membakar situasi. Satu ya. Dan saya baru dapat informasi nih, Bang. Ya. Ada oknum aparat yang ditangkap di Kelapa II. Aparat? Bukan aparat polisi. Militer? Katanya itu, tapi kemudian diralat bahwa itu disebut sebagai keluarganya militer, keluarga TNI. Tapi informasi pertama adalah TNI, ya, gitu. Gitu loh. Dan yang kejadian yang supir ojol itu, bodohnya 7 orang dari Brimob ini membawa mobil rantis berada dalam kepungan massa, ya. Dia rentan untuk masuk dalam satu pelanggaran. Informasinya katanya ojol itu didorong seseorang. Ada videonya ya? Iya, ya. Video itu beredar, ya. Jadi memang polisi melihat ini ada satu by design mau memojokkan mereka. Kalau kita tarik ke belakang lagi, Bang, tarik ke belakang lagi nih, ini juga adalah apakah ada kaitannya? Saya bertanya ya, apakah ada kaitannya perebutan kewenangan, ya, perebutan kewenangan, ya, kejaksaan ketika mau dalam RKUHP mau soal kewenangan penyidikan. Pertentangan antara dominis litis dan juga namanya diferensi fungsional, kemudian turunnya sebelum
beberapa waktu lalu aparatur TNI dalam bidang hukum menangkap narkoba. Ini ada apakah ada itu? Kita ini sedang melihat menonton seperti itu, ya. Makanya polisi tidak mau terjebak lagi. Kalau saya lihat ya, polisi tidak mau terjebak. Mereka bahkan menjadi sasaran nanti kemarahan massa, ya. Karena memang massa tidak percaya kepada polisi dan itu beralasan, ya. Karena berdasarkan survei, polisi itu kan memang kepercayaan publik kepada kinerja polisi kan, penegak hukum kan terendah polisi, ya. Oleh karena itu mereka tidak mau terjebak nih dalam hal ini, tidak mau menggunakan kekuatan kekerasan. Ini yang saya lihat, ya. Jadi situasi ini memang ujian buat polisi, Bang. Situasi ini ujian buat polisi. Tidak kan yang di tadi Jogja, ya, di mana? Di Sumatera Utara tuh Polda Sumut juga, ya, kemudian Polda Metro, ya. Ini sedang situasinya agak-agak rawan nih. Kalau kita lihat brigade mobil, ini kan adalah satuan elitnya kepolisian dan dipersenjatain. Dalam strategi perang kota juga Brimob jauh lebih unggul dibandingkan dengan tentara misalnya. Kenapa simbol ini yang dikejar? Ini memang by accident, ya. Kalau saya lihat. Sebelumnya kan tidak ada persoalan Brimob. By accident, Afan menjadi gugur di sana, ya. Nanti mungkin bukan hanya Brimob, tapi ada kelalaian daripada 7 orang ini membawa rantis di sana. Kesempatan di sana ada, di situ diledakkan di sana. Simbol apapun nanti yang akan diserang polisi, ya. Kalau misalnya Polantas, ya, Polantas dia bukan pasukan elit, ya. Dia diserang pasti mundur, ya. Kemarin sudah kalau menurut saya udah akan dilihat dalam kondisi kan dibuka tuh 7 orang itu. Kami berpikir bagaimana mengamankan diri, itu salah juga dia jawab sebetulnya. Ya, dia sudah masuk dalam kerumunan, dia sudah salah. Dia rentan, banyak posisi blind spot. Kenapa kemudian disasar Brimob? Menurut saya semua simbol polisi akan bisa digunakan sasaran. Nanti misalnya, ingat kalau misalnya ada kasus seperti Semarang, yang seorang reserse pulang kemudian menembak seorang anak sekolah. Bisa terjadi, nanti reserse yang akan disasar. Ya, ini kan kemarin kejadian di Polrestabes Semarang tuh yang menembak. Ini hati-hati, makanya kita melihat pimpinan Polri sepertinya menahan diri, ya. Padahal ada satu instrumen yang menjadi dasar kewenangan dan legal apabila mau digunakan, tapi tidak digunakan. Ini menahan diri. Mobil kemarin keluar dari Polda kan mobil dirusak segala macam, diam. Banyak yang terbakar kan di Kuitang? Iya, diam, ya. Kenapa? Ya karena menahan diri. Ini yang saya lihat, ya. Jadi apa sih sekarang tujuannya ini? Ini rusuh-rusuh ini apa, Bang? Ya. Kan kalau kita itu misalnya yang namanya berangkat dari kondisi yang namanya pernyataan pendapat di muka umum, biasa kan dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Kemudian massa buruh. Kalau masih mahasiswa kan soal demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan, korupsi isunya, ya. Kemudian hedonisme pejabat, ya. Kalau buruh terkait apa? Upah minimum, ya kan? Pernahkah ini menjadi chaos? Chaos ada, ya, ambruk ada, tapi tidak terjadi yang namanya titik eskalasi naik. Ya, dalam bertahun-tahun ini sejak masa pemerintahan Pak Jokowi sampai sekarang nggak ada problem, ya. Dalam peristiwa kemarin kita mulai, mahasiswa sudah menarik diri, ya. Masa buruhnya Said Iqbal sudah menahan diri. Sudah pulang kan? Pertanyaannya kenapa? Mereka juga tanya Said nanti, kenapa lu tarik diri?
pasti ada informasi. Ya sudah pulang nih, masih mahasiswa sudah pulang nih. Tapi masih ada yang bertahan sampai malam bahkan ngelas pakai alat las. Di mana? Di DPR RI. Ini bukanlah mau motong pintu gerbang. Apakah ini orang mau mencuri? Ya, pedagang besi tua sedang mau mencuri kan enggak? Tapi nggak mungkin. Ini pasti mau masuk. Alat las itu dari mana? Mana ada masa aksi membawa alat las? Oh, alat apa? Potong gerinda besi, ya. Paling masa aksi membawa bambu pentungan atau bambu yang dia bawa sebagai bendera. Ya kan, atau batu, ya. Ini sudah ada las. Yang kedua, saya dapat informasi juga, ya, semalam saya turun, kembang api itu terus tidak ada henti-hentinya. Itu duit dari mana? Serang ke Makobrimob itu pakai kembang api terus menerus. Ojol dapat duit dari mana? Ini ada by design ini, ya. Oleh karena itu saya berharap eskalasi ini harus dikendalikan, ya, akan mengganggu ekonomi di tengah kesulitan ini, ya. Memang kita harus mendengar keluhan masyarakat, tentu ini pada Pak Presiden dong, ya. Beberapa kebijakan yang kemudian dipersoalkan, diperburuk dengan sikap perkataan anggota DPR RI, ya, DPR RI loh, ya. Ini harus menjadi catatan, pajak segala macam ya harus menjadi catatan. Apa yang disebut by design tadi itu adalah terjadi perang intelijen dan kontra intelijen ya antara kekuatan-kekuatan gelap. Ya, kalau sudah ada sesuatu yang tidak normal ya, sesuatu yang tidak normal by design, ini hanya bisa digerakkan oleh institusi-institusi yang memang punya kemampuan untuk itu. Ya, saya nggak mau menyebut lah. Selain mahasiswa dan juga buruh yang sudah pulang ini siapa? Ya, ini kan juga masyarakat kita. Ya, ini jadi proksinya saja. Mereka mungkin berangkat dengan namanya betul-betul kecewa dengan pemerintah. Ya, betul-betul kecewa. Dan ini adalah persemaian yang baik. Ya. Tinggal disusupi jadi ini barang. Makanya ini saya berharap kepada polisi mengatasinya memang harus hati-hati ya. Dan juga perlu dukungan dong ya. Polisi kan adalah instrumen dari presiden. Ingat nih Bang. Polisi adalah alat kerja presiden menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polisi bertanggung jawab pada presiden ya, dan dia menjadi alat atau instrumen dari presiden menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk juga bisa jadi alat politik. Apa itu? Loh, alat politik misalnya arah kebijakan presiden pada investasi. Ya kan? Maka perintahnya polisi harus mendukung investasi. Maka yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia, konflik pertanahan, kekerasan aparatur kan terjadi. Rempang galang, wadas, ya kan terjadi konflik hutan pertanahan, ya. Kalau orientasi politik presiden pada investasi, gitu loh, ya. Makanya saya bilang polisi adalah alat politiknya presiden. Politik apa? Politik kebijakan presiden dalam bidang ekonomi misalnya. Untuk investasi. Pengamanan. Tapi menjadi ekses kan. Polisinya kemudian numpang sekalian ada oknum di sana. Dapat bayaran dari pengusaha segala macam. Maka muncullah kemudian kemarin yang di Serang ya. Di Serang tuh PT apa itu? Yang itu dijaga oleh Brimob. Ya kan? Ya. Dijaga oleh Brimob. Kemudian ada KLH datang bersama dengan wartawan digebukin. Ada anggota Brimobnya di sana, ya. Kalau itu orientasinya seperti itu kan bisa numpang nih oknum-oknum. Oleh karena itu dalam situasi ini presiden harus mendukung polisi. Bagaimana mengamankan situasi? Karena ini bukan hanya di Jakarta, di Makassar yang gila-gilaan tuh dibakar. Bandung. DPRD Provinsi Bandung mau dibakar, tertahan, yang dibakar kemudian adalah
katanya gedung MPR yang Ya, dimiliki gedung tempat pelatihannya pelatihan MPR MPR RI ya. Ada 5 gedung yang rusak di Iya, Bandung. perhatikan Bang ya. Dalam kondisi keuangan yang sulit dan karena kesulitan uang dan tidak ada sumber lain karena perlu uang besar ya, kan masyarakat yang dibebani dengan pajak ya, pajak melulu. Sekarang kalau dibakar gedung DPRD Makassar itu dibakar, pemerintahan bisa nggak jalan. Karena apa? DPRD kan akan bersidang untuk menjalankan membentuk APBD ya, rapat APBD, pengawasan tidak jalan dan harus dibangun pakai uang juga, mau uang dari pemerintah daerah, berasal juga dari DAU pusat. Dalam kondisi ketiadaan uang bagaimana? Ini kan harus dipikirkan oleh presiden. Apa yang dituju ini? Kan gedung-gedung kepolisian, DPRD ini kan simbol dari apa? Ini simbol sipil, Bang. Ya. Sipil, supremasi sipil. Supremasi sipil sedang diserang sebetulnya. Kita ya, para aktivis sipil harus sadar, memberi penyadaran kepada teman-teman yang demo. Memang kau boleh marah, ya. Tapi itu adalah itu adalah institusi sipil yang kita perjuangkan di tahun 98 waktu itu, yang Anda perjuangkan, yang kami perjuangkan dari tahun 80 melawan kekuatan Orde Baru, ya. Itu institusi sipil. Melawan yang disebut dengan bukan militer ya, tapi militerisme kan yang kita lawan. Militerisme yang kita lawan waktu itu kan. Sekarang itu simbol sipil. Mau dibalikan kemana nih? Apakah Anda sadar bahwa itu adalah simbol supremasi sipil yang harus dipertahankan, ya? Kalau ada kekecewaan, ya, sistemnya aja yang kemudian kita perbaiki gitu, ya. Karena kita ini kan demokrasi kita ini kan dikooptasi oleh partai ini, ya. Hasil 98 ya, hasil 98 ya. Ini kan kemudian dibajak oleh partai-partai, ya. Partai-partai diisinya oleh artis-artis lah, pengusaha-pengusaha lah. Memang aktivis ada masuk, ya. Tapi sedikit karena membutuhkan uang besar. Makanya sistem rekrutmen partai politik basisnya harus dirubah, jangan pakai supaya tidak ada penggunaan uang, kampanye segala macam. Oke lah, itu yang satu hal lagi ya. Kita ini udah terlalu jauh nih. Sekarang situasi sekarang, Bang, itu simbol sipil harus dipertahankan, ya. Harus dipertahankan. Jadi menurut saya teman-teman masa aksi bijaklah. Ya. Tapi kondisi sekarang ini adalah memperlihatkan bahwa polisi dalam arti institusinya itu dalam kondisi lemdak, titik yang lumpuh. Bisa jadi ada penilaian. Bagaimana supaya ini demoralisasi? Apa memang itu yang terjadi atau memang sedang diperintahkan oleh institusinya untuk tidak sama sekali sekarang bereaksi? Situasional sekarang saya baca ya. Ini saya melihat, mengamati ya. Ini ada perintah untuk tidak melakukan satu tindakan eksesif ya, tindakan yang keras ya. Bisa dinilai tadi Abang bilang lemdak seperti bebek lumpuh ya. Ya bisa ya. Seperti itu. Kalau yang sekarang nih. Apa pasif gitu? Situasinya pasif aja? Enggak, tetap menjaga. Kalau DPR RI kan tetap dijaga. Mereka tetap jaga. Tapi tidak melakukan tindakan eksesif tadi, penggunaan kekuatan di dalam tugas kepolisian. Enggak dipakai sama sekali senjata, Bang. Rantis? Rantis itu kan dia untuk ini doang, mobil pendorong. Ya, sebetulnya itu rantis tuh menurut saya ada kesalahan prosedur tuh. Rantis itu harusnya tetap ada di DPR kalau itu bagian dari BKO pengamanan ya. Tidak boleh keluar dulu sebelum memang selesai. Pengendalian massa itu terlatih itu Dalmas. Pakai ini. Oke, Dalmas itu namanya Maju, Sabara ya. Dari Kesatuan Sabara itu terlatih. Ya. Kalau Brimob itu tidak terlatih untuk mengatasi massa. Dia adalah mengatasi huru-hara.
operasi di dalam Papua. kota. Di Papua ya. kan yang memimpin kan Iya, Brimob, Pak. Makanya nggak dikedepankan. Kan ini dia sedang keluar. Makanya saya waktu kemarin menganalisis, saya menduga dia sedang melakukan pendorongan massa ya. Apakah melawan pendorong? Ternyata tidak juga. Karena dia berada di Pejompongan. Mobil itu ada di Pejompongan, bukan di DPR. Ya, ya. Jadi dia di tengah-tengah kerumunan ya. Ini yang hanya tahu ya mereka lah dan komandannya. Mengapa mereka ada di sana? Apakah dia mau kembali ke markasnya atau ada kepentingan apa? Ini kan harus yang sedang didalami nih oleh pemeriksaan oleh Propam nih ya. Iya, iya. Dan kan dibuka tuh yang hanya terbuka kemudian kepada kita adalah ya kami harus menyelamatkan diri kami. Salah tuh ya. Tugas dia adalah pengamanan DPR. Kalau emang itu sebagai bagian dari pengamanan. Mereka itu salah ya berada di sana. Kemudian berada di dalam kerumunan dalam satu prosedur itu adalah salah. Karena banyak wilayah blind spot yang tidak bisa dia pantau. Maka potensi terjadinya menabrak, melanggar orang itu besar. Dan pergerakan rantis kan biasanya nggak satu mobil aja kan? Iya. Mereka dalam artinya mereka konvoy. Itu harus dalam satu kesatuan komando gerak. Tujuannya adalah untuk menjaga pengamanan ya. Dia tidak boleh berada di tengah kerumunan. Kalau melakukan pendorongan maka massa yang didorong harus di depan. Terlihat, semuanya harus terlihat. Sehingga aman buat massa, aman buat aparatur, aman buat rantis itu sendiri. Ini harus didalami. Ini dia ada di sana apa gitu loh. Apakah kenapa itu juga saya jadi pertanyaan. Oke. Sampai sekarang kondisi seperti ini, kalau saya sih melihatnya semacam kekosongan alat-alat pengamanannya di seluruh Indonesia. Karena kita tinggal menunggu ini gedung mana yang terbakar. Gedung DPR di mana terbakar, kita tinggal nunggu aja. Oh, di sini terjadi kondisi kekosongan. Sebetulnya ini gimana cara mengaktifasi lagi? Bisa kalau polisi ini saya memang kalau kondisinya eskalasinya semakin naik ya tinggi ya, ya objek-objek vital ini dijaga ya, maka akhirnya menurut saya penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian akhirnya harus dilakukan. Saya yakin institusi polisi pun sedang aparatur intelijennya sedang membuat satu perkiraan keadaan ya. Situasi ya. Perkiraan situasi kirkanya sedang dibuat ya. Sampai titik mana ini ya. Kita akan lihat beberapa waktu ke depan. Karena tadi ini setelah mahasiswa, masa buruh ya selesai, ojol pun isunya ojol sebetulnya harusnya sudah selesai karena Pak Kapolri sama si Pak Kapolda kan sudah datang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya kemarin diwawancarai oleh media. Saya berharap prosedur hukum, proses hukum saja. Dia nggak menyatakan kebencian lebih lanjut kepada polisi. Kalau kemudian ayah korban sudah begitu, kan nggak bisa ditumpangi nih. Jadi terputus nih penumpangan. Kalau masih ada, secara hukum ya? Iya dong. Kalau masih ada, ini adalah gerakan by design. Korban itu kan personal. Dia bukan pemimpin daripada kesatuan ojol itu, ya. Kalau dia pemimpinnya, ketua organisasinya, ya, dia hanya anggota. Jadi ini sudah putus mata rantai menjadi satu alasan pembenar untuk melakukan serangan kepada pihak yang mengakibatkan Afan mati. Sudah tidak ada alasan. Kalau masih bertahan, ada kepentingan lain. Itu gunanya 7 orang yang menjadi yang sudah diamankan ini itu begitu transparan proses pemeriksaan dan segala macam. Apa kegunaannya itu? Kegunaannya untuk sebagai satu bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dari polisi. Ya. Dan saran saya pecat. Ya ini kan sudah dimasuk di dalam 20 hari? 20 hari ya.
namanya apa sih itu di Ya, polisi istilah 20 hari. polisi ya. Kemudian nanti akan sidang etik pecat ya. Kalau menurut saya pecat ya. Sidang etik dulu atau gelar kasus dulu? Sidang etik ini sudah diperiksa nih, tinggal sidang etik lagi menyusun majelis etik ya. Kalau menurut saya pecat, kemudian pidananya dijalankan ya, tindak pidananya ya. Tindak pidana dijalankan, artinya sebagai satu proses atau satu peristiwa pidana di mana ada korban yang diwakili oleh keluarganya meminta proses hukum, mekanisme hukum menyediakan proses hukumnya, kemudian ada hakim memutus, ini sudah selesai. Kalau masih digunakan sebagai martir, itu dicari-cari. Ya. Jadi Afan ini bukan martir? Ya, kalau dia dijadikan martir terus-menerus, itu dicari-cari. Karena proses hukumnya sudah dikomitmenkan. Oleh karena itu saya minta Polri secepatnya untuk memproses kode etiknya. Pecat, gitu ya. Dalam waktu setelah 20 hari lewat atau dalam waktu 20 hari berjalan? 20 hari ini. Dalam waktu 20 hari berjalan? Kan 30 hari ya. Selama-lamanya 30 hari ini proses. Ini pasti akan dalam waktu minggu depan ini sudah ada persidangan. Ya. Jadi pecat, terus proses hukum. Jadi dia tidak bisa dijadikan martir. Jadi kecepatan penyelesaian terhadap kasus Afan adalah juga kunci. Ya. Untuk memutus mata rantai sebagai alasan pembenar menyerang objek-objek simbol-simbol polisi. Dan jangan sampai terjadi lagi ada polisi melakukan kesalahan prosedur. Beda dengan ketika 98 mahasiswa Trisakti tertembak. Ya, itu beda. Ya, tertembak gitu loh. Karena mereka sedang memperjuangkan aspirasi ya. Ini satu peristiwa ya tidak bisa dibilang accident ya. Ini peristiwa sebetulnya faktor kesengajaannya ada ya. Harusnya kan tadi menabrak dia berhenti ya, kemudian dia mundur, dia angkat ya, tapi dia lindas ya. Tapi ini sudah selesai menurut saya ya. Tidak bisa digunakan sebagai kunci emas oleh kelompok yang mau menggerakkan terus ya. Ya, apakah eskalasi kekerasan massa ini akan naik atau akan turun? Tidak ada alasan menurut saya mencari alasan untuk eskalasi ya, tidak ada alasan kecuali kemudian ada by design penyemaian isu ya, isunya disemai ya, kemudian penggalangan massa, kemudian provokasi ya, kemudian ada timbul korban, kemudian ada serangan balik kembali ya. Ini kan tahapan-tahapan yang menurut saya satu proses by design ini ya, melalui penggunaan. Kalau kita lihat 98 itu kan sebetulnya yang menjadi titik eskalasinya bukan peristiwa mundurnya Pak Harto. Kalau menurut saya, dan kita sama-sama itu kan masih dalam suasana damai setelah tragedi Trisakti kan. Tetapi adalah Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu yang saya sebut dengan puncaknya kan, puncak patahan itu. Apakah akan kita mengarah ke sana? Kasus Afan tidak menjadi seperti Semanggi 1 atau Semanggi 2 ya. Karena Afan dari sisi penyelesaiannya cepat. Kalau Semanggi 1, Semanggi 2 kan proses penyelidikannya lama, ada deny, ada pengingkaran oleh negara ya, katakanlah ya, oleh yang berwenang pengingkaran. Ketika ditekan oleh kelompok sipil baru kemudian dibuka ya, tim pencari fakta ya kan. Ya maksud saya itu gini, bahwa bukan setelah kejadiannya, tapi bahwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu suasana seperti perang kota karena kita ada di sana kan. Artinya apa? Ada melihat suasananya betul-betul seperti perang kota. Kenapa jadi perang kota? Ya, itu kan perubahan itu setiap ini kita mau bicara sejarah nih ya. Iya. Saya mau melihat ke depan ini dengan melihat ke belakang. Bicara sejarah nih. Tahun 52 ya, ketika moncong senjata nyontong meriam di arah istana. Peristiwa 17 Oktober. Iya. Siapa yang di situ konflik apa? Konflik internal Angkatan Darat. Kemal Idris ya, oke. Kemal Idris, ada Nasution ya. 52 ya. Kemudian 65 ya. Di sana juga
konflik juga sebetulnya Angkatan Darat dengan PKI partai dan Soekarno yang cenderung ke kiri ya. Dan di situ adalah operasi-operasi dokumen Gilchrist ya kan. Kemudian Dewan Gajah, ini udah operasi intelijen 65 ya. 74 Malaris Sumitro versus Opsusnya Ali Murtopo. Jenderal Sumitro lawan Jenderal Ali Murtopo dan Sujono Mardani. Ali Murtopo. Ali Murtopo ya. Ali Murtopo Opsus tuh. Opsus ya, Akhirnya dicopot semua kan. Ya. 74 ya. Kemudian 98 memang murni mahasiswa saja. Nah, di baliknya itu kan juga ada operasi yang kemudian mengakibatkan banyaknya mati dan hasil tim pencari fakta ya. Ini membuka luka buat Pak Presiden nih, ya kan? Ya termasuk pergerakan pasukan kenapa harus ke Solo? Ya. Iya. Nah, di sisi yang sebaliknya ya. Jadi semua peristiwa itu bisa terjadi kalau ada kekuatan bersenjata, kekuatan institusi yang bisa menggerakkan sumber dayanya dengan masif dan kekuatan bersenjata dan terlatih. Dan mereka sedang berhadapan. Iya ya. Kalau ini bisa saja terjadi, polisi yang dijadikan alat salah satu pihak, makanya polisi menghindar supaya ada 2 ekor gajah yang sedang berkelahi. Bukan sedang berkelahi, Bang. Sedang nggak ada alasan satu gajah ini berkelahi dengan masyarakat, tidak ada. Enggak, maksud saya begini. Ada 2 gajah ini yang katakanlah kekuatan intelijen 2 ekor gajah, sementara polisi ada di tengah. Polisi ada rakyat itu. Nah, bukan gimana cara ininya? Atau gajah atau harimau atau apa? Bagaimana cara kita melihat situasi ini? Kalau menurut saya tadi ya analisis saya ya, apabila ada satu kekuatan pengerahan untuk diperhadapkan, kalau salah satu pihak tidak mau bertempur kan tidak terjadi pergesekan ya. Saat ini kan polisi tidak menggunakan penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian. Mereka tahu mereka sedang dijadikan alat, sedang menjadi sasaran supaya terjadi benturan. Mereka tidak mau. Ya. Ini langkah cerdas menurut saya. Situasinya kan sekarang di seluruh Indonesia kan, kecuali di Papua ya, di Indonesia kan tertib sipil. Ada yang berkendak mau darurat sipil. Tentara di BKO kan. Ya, itu apakah itu yang mau dikejar atau ada sesuatu yang lain? Ya, kita tidak tahu ya, tapi bisa saja namanya analisis ya. Bisa ke arah sana ya. Bisa ke arah sana. Makanya melalui podcast ini saya harapkan jangan sampailah ke arah sana ya. Jangan sampailah karena tujuan-tujuan tertentu kekuasaan mau mengambil, mengorbankan masyarakat ya, korban masyarakat sebagai pion ya, untuk kena dihajar oleh peluru ya, jangan. Ini dosa kita ya. Kita dosa kalau kita kemudian tahu situasinya kemudian menciptakan by design satu situasi bentrokan di antara sesama anak bangsa. Polisi juga anak bangsa, masyarakat pendemo juga anak bangsa ya. Polisi tidak mau menggunakan kekuatannya. Sampai hari ini kan belum ada nih. Ada nggak cerita ditembak oleh polisi ya? Ada yang mati, ada yang kena peluru di mana itu ini? Ya, peluru karet. Peluru karet. Udah ya, dioperasi. Di mana nih? Ya. Ada satu. Iya, ada satu ya, di mana ini ya? Ini kan lagi didalami nih, ya. Nah, jadi peluru karet itu punya polisi atau ada yang lain? Saya nggak tahu. Ini di mana kejadiannya belum jelas. Oke, nanti kita harus dilihat ya. Makanya juga polisi hati-hati ya, mengeluarkan senjata dalam operasi mereka catat benar. Ya, jangan sampai kejadian 98 siapa yang menembak, siapa yang dituduh. Sampai sekarang kita tidak tahu. Ya, siapa yang menembak, siapa yang dituduh, siapa yang jatuh. Iya, saya rasa polisi tidak akan menggunakan peluru tajam, ya, untuk menghindari mereka menjadi kambing hitam. Sejak kejadian di Lampung, itu kan masalah keberadaan para anggota polisi untuk menggunakan senjata itu kan makin dibatasi ya? Iya.
Bukan dibatasi, betul-betul ini apa? Didisiplinkan. Selektif ya, selektif ya, apalagi situasi sekarang nih. Situasi sekarang nih mereka sedang saya melihat ya di medsos mengesankan bahwa ada situasi salah satu pihak menilai polisi sedang mau dijadikan sasaran. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa justru di medsos itu seolah-olah sekarang terjadi bahwa polisi adalah korban. Itu tidak benar juga. Ya tidak benar bahwa polisi korban, tetapi polisi menjadi sasaran menurut saya benar. Gitu loh ya. Karena dia hanya mau dijadikan kambing hitamnya bisa benar ya. Ya. Bisa benar kalau menurut pandangan saya nih ya. Oleh karena itu dalam situasi ini perlu yang namanya cooling down ya. Cooling down pihak-pihak. Tapi pasti ada pihak yang tidak mau ini cooling down. Eskalasinya mau dinaikkan terus. Entah tujuannya apa. Kalau tadi misalnya analisis darurat sipil ya, darurat militer atau apalah. Naik lagi itu ya. Naik lagi eskalasinya ya jangan, kita harapkan itu tidak terjadi lah. Ya. Cara cooling down yang paling pas itu apa? Apakah dengan mengunjungi, sekarang kan korban udah dikunjungin ya, termasuk yang ada di rumah sakit. Tapi yang kunjungan yang paling dasar menurut saya itu adalah ke lokasi-lokasi bekas-bekas kebakaran. Bukan kebakaran bom ya? Apa? Enggak. Bagaimana cara cooling down-nya? Cooling down harus ada pernyataan politik. Ya. Pernyataan politik apa? Dari pimpinan tertinggi negara. Bahwa potong gaji. Jadi seluruh penyelenggara negara dipotong gajinya 50%. Itu bisa cooling down. Kemarin itu tidak cukup apa yang dikatakan oleh kepala negara. Siapa tuh? Bilang apa? Pak Presiden Prabowo ketika ya Pak, tetapi kan kondisinya kan memang untuk bergabung ya. Ya. Tetapi beliau datang ke itu ya. Tapi kan sebelum itu kepercayaan. Iya. Itu belum cukup ya? Itu kan menyelesaikan masalah personal, pemenuhan rasa keadilan untuk korban saja. Ya. Tapi kan problem masyarakat kan lebih luas dari itu. Kemarin ada 2 agenda Menteri Keuangan yang ditunda kan? Iya. Penyampaian keuangan APBN kita atau ya, itu kan ditunda ya. Kalau mau ada pernyataan ini terkait ekonomi kok. Kita ini sesak tuh karena soal ekonomi kok. Ya. Oke, kalau misalnya yang menjadi tuntutan banyak sekali pihak, tagar-tagar di media sosial, terusnya kesehatan gratis, rumah sakit melayani gratis, ya, sekolah gratis, itu bisa meredakan. Karena masalahnya ada di ekonomi. Ada di ekonomi ya. Kalau pekerjaan belum bisa diberikan, ya gratisin dulu loh sekolah. Semua sekolah SD sampai SMA gratis, ya. Mau swasta atau negeri, ya. Jangan dijarah. Ya. Kami mengingatkan di Madiok, jangan terjadi penjarahan karena itu adalah juga. Karena yang dijarah itu adalah milik orang-orang yang memang berusaha untuk berdagang, UMKM itu dijarah itu ruginya luar biasa. Oke. Jadi apakah permintaan para netizen Kapolri harus mundur itu menjadi sesuatu yang relevan atau hal yang terpisah? Saya rasa itu menjadi keputusan Kapolri lah. Itu kan namanya sikap moral saja ya. Ya. Tapi kalau misal ditarik dalam konteks pertanggungjawaban atau konteks kelembagaan, ya itu kembali kepada presiden, ya kembali kepada presiden. Tapi kalau kita mau mencari kambing hitamnya, ya ada yang meminta Kapolri dicopot segala macam, tolong dicarikan satu alasan yang logis bahwa dia harus dicopot atas peristiwa yang terjadi ini. Hubungannya ya? Iya, saya nggak ketemu Bang. Ya. Kenapa? Kapolda. Ya. Saya juga nggak ketemu. Kita tariknya kepada regulasi ya. Ada yang namanya Perkap tentang peraturan kepala kepolisian tentang pengawasan melekat. Ya, di sana ada
satu ketentuan tentang pertanggungjawaban sampai pada 2 level, ya. Sampai 2 level ke atas. 2 level ke atas, ya. Kalau yang melakukan menabrak kemudian menggilas ini, dia levelnya adalah ada kompol, ya. Kompol di atas itu. Kompol yang paling tinggi kan, Ya. kompol. Di atasnya kan AKBP, Ya. ya kan? AKBP. Di atas AKBP kan adalah kombes. Ya. Ya paling di situ aja. Ya, dan dan komandan kesatuan nih kombes nih. Ya, dan itu pun Brimob, ya. Yang paling tinggi kepala Brimob. Brimob Dankor kan, bintang 3. Oke. Nggak bisa juga Dankor kena. Dan satnya paling yang komandan di Kuitang, ya. Ya, Dankor kan bintang 3. Itu Dankor, ya. Terus kepada Kapolri apa korelasinya nggak ada, makanya ya. Kepada Kapolda pun nggak ada, ya. Nah, kalau mau kita cari alasan itu, ya, makanya saya belum ketemu alasan karena saya kan seorang yuris, ya. Ya. Tapi kalau emang tuntutan mundur itu ya kembalilah kepada Pak Kapolri. Itu ya. Subjektivitas dari Kapolri, ya, Pak Listio, ya. Misalnya tiba-tiba yang menggantikan adalah seorang hokis, ya, yang hobi perang. Diganti nih. Oh, sikat aja masyarakat. Apa yang terjadi? Kalau Pak Listio ini kalau saya lihatin ya memang banyak yang menilai beliau itu tidak tegas. Tapi pada satu sisi kalau kemudian pilihannya tidak melukai masyarakat kan harus kita dukung. Ya. Kita dukung. Ini kalau terjadi justru kemudian perintahnya sikat pokoknya. Sekalipun masih banyak PR nih. Iya, ya. Iya, kejadian makanya apa menurut saya selesaikan dulu ini situasi ini diselesaikan, ya. Polisi juga harus melakukan satu pembenahan, ya. Kalau memang banyak kekecewaan kan. Kekecewaan itu kan banyak banget lah. Bukan hanya kasus ini, masih banyak lah. Berderet sekali kasusnya. Makanya polisi mengalami titik rendahnya kenapa? Ketika kemarin waktu masa pemerintahannya kedua Pak Jokowi, itu keputusan politik Pak Jokowi adalah polisi harus mendukung investasi. Apa masalahnya? Loh, masalah dong. Maka polisi menjadi alat untuk pemilik modal. Oke. Seperti Opas di masa kolonial, ya? Iya dong. Yang jaga perkebunan. Iya dong, Bang. Konflik-konflik, kemudian perkara masyarakat kecil akan selalu ditekan. Bahkan pemungut pajak ya waktu perang blasting di Kamang tahun 1908. Ya. Ini kan polisi cuma sebagai alat politik, ya. Ingat, tapi kalau kembali ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memang seperti itu desain hukumnya. Polisi adalah alatnya presiden. Alatnya presiden. Maka kecewaan kepada polisi besar. Nah, saya lebih pingin dalaman itu, alatnya presiden. Apa yang Bang Teguh harapkan dari presidennya terhadap persoalan polisi hari ini? Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya saya tunggu, ya. Saya berikan. Seorang kepala negara untuk Indonesia, ya. Dia itu adalah kepala negara yang harus punya visi apa? Hukum. Ya. Kemudian visi hak asasi manusia. Visi tentang demokrasi. Dan keadilan. 4, Bang. Apakah kita punya visi hukum? Nggak jelas nih. Dari masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang saya lihat nggak jelas, ya. Bilang mau memberantas korupsi, koruptor dikasih bintang Mahaputra yang pernah dihukum itu mantan gubernur Bank Indonesia. Bilang mau menegakkan korupsi, ya sudah kalau mengembalikan uangnya kita ampuni. Oke. Ya, itu visi hukum. Hukumnya ya, hukum yang katakanlah yang matanya tertutup, ya. Demi keadilannya tertutup matanya. Kalau bicara keadilan, maka keadilan itu, ya, kalau kita bicara tentang keadilan, maka keadilan itu berdasarkan konstitusi memajukan kesejahteraan umum.
Kesejahteraan umum itu adalah 68% masyarakat kita yang miskin ini yang harus diutamakan berdasarkan cara perhitungan Bank Dunia yang baru. Karena cara perhitungan Bank Dunia yang baru mengatakan 68% masyarakat Indonesia itu miskin. Kalau menurut BPS cuma 18%. Ya. Tapi lebih percaya mana? Saya lebih percaya Bank Dunia. Karena kondisinya memang sulit sekarang. Tuh keadilan. Visi kemudian HAM ya. Hormati dong. Soal hak asasi manusia. Ya hak yang sama, masyarakat yang sama ya. Ya hak asasi kepada kelompok-kelompok tanpa beda ya. Orang soal beragama juga belum selesai nih sampai sekarang. Kelompok-kelompok minoritas ya, perempuan ya. Kemudian masyarakat adat, Bang ya. Ada problem besar loh. Sekarang ada RUU perlindungan masyarakat adat yang sudah 13 tahun, hampir 14 tahun mangkrak. Itu akibatnya apa? Kalau itu disahkan ya sekarang, maka akan terjadi stop pemberian konsesi kepada pemilik modal. Karena hutan-hutan masyarakat adat harus dilindungi. Dan dikembalikan ke? Dikembalikan, bisa dikembalikan. Yang sudah Kenapa diambil oleh 13 korporasi tahun ya? tidak mau? Karena orientasinya sejak Pak Jokowi itu investasi. Konflik terus, Bang. Ya. Jadi ini yang dibutuhkan oleh kita, seorang kepala negara yang punya pandangan visi. Yang keempat tadi, yang terakhir. Demokrasi, ya. Demokrasinya demokrasi dong, ya. Maka sistem politik yang dibangun adalah sistem politik yang bisa menjamin, ya, bahwa yang diperjuangkan di DPR itu bukan kepentingan elit. Termasuk check and balance? Iya dong. Ya apalah namanya check and balance walaupun katanya kita ini enggak menganut penuh ya. Ya, separation of power tidak menganut penuh ya. Ya. Tapi yang diperjuangkan DPR kadang-kadang enggak nyambung dengan masyarakat. Makanya masyarakat marah. Yang diperjuangkan DPR hanya kepentingan elit saja. Yang dipesan oleh elit. Iya, undang-undang kemudian dibuat buat kepentingan elit saja. Pasal-pasal kemudian dikelola untuk kepentingan elit. Nah, ini yang menjadi PR kita. Kalau misalnya, jadi kembali kepada kepala negara, ya, bukan ini cuma instrumen-instrumen aja. Kalau budaya yang coba dibangun oleh institusi kepolisian sendiri, apa yang masih banyak titik lemahnya sekarang? Waduh, kalau banyak titik lemahnya banyak. Dua aja. Coba. Soal reformasi kultural yang belum pernah nggak selesai, ya. Kultural ya, bukan reformasi menyeluruh seperti tuntutan mahasiswa. Kalau misalnya reformasi kan 3 nih, kultural ya, kemudian kultural, kemudian institusional, ya, struktural ya, kultural struktural ya, ya institusional ya, kemudian reformasi struktural itu institusional sudah terjadi, polisi sudah di bawah sipil, di bawah presiden ya. Yang nggak selesai-selesai adalah reformasi kultural. Kultural ya. Arogan ya, sok kuasa ya, kemudian kepribadiannya hedon. Ini nggak selesai-selesai. Ya. Istri polisi punya ini punya itu, naik heli. Selesai. Makanya juga menimbulkan namanya apa? Kakak saudara tua ya. Saudara tua kemudian kesal, marah. Saudara tua kok lebih melarat daripada gitu. Yang baru muncul. Diberikan kewenangan 23 tahun tidak amanah. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu tidak amanah. Orang-orang mau jadi polisi karena mau jadi kaya raya dan punya kewenangan. Penegakan hukumnya buruk. Ya. Karena kulturalnya buruk. Jadi itu, Bang. Kalau terakhirnya, apa harapan terhadap kawan-kawan mahasiswa yang bergerak nih dalam memandang institusi kepolisian hari ini? Ya kalau kawan mahasiswa bukan hari ini, detik ini. Kawan mahasiswa kan kita betul-betul sangat kita harapkan mereka sebagai murni ya. Jadi kita berharap sama mereka, apa yang mereka sampaikan harus didengar ya. Harus didengar oleh pemerintah. Tapi mesti tahu juga. Saya kadang-kadang bertanya, kawan-kawan mahasiswa ini juga ada yang menggalang. Oke. Begitu dia jadi tokoh, dia kemudian
tiba-tiba muncul nanti pada saat ini dapat ini, dapat itu. Yang penting idealismenya yang idealismenya kita yang mengalah. Dijaga. Kita yang mengalah. Iya, ya kan gitu ya. Tapi kita masih percaya sama teman kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, suarakan terus. Ya. Karena mereka saya percaya mencintai bangsa ini dan tidak akan itu melakukan pembakaran, ya. Tidak akan, Bang. Oke. Gitu. Mereka punya idealisme. Oke. Sobat Malilok, institusi kepolisian itu adalah salah satu yang memang menjadi alat revolusi dalam arti melindungi keamanan rakyat. Makanya dulu polisi pertama yang dijadikan kepala yaitu Supriyadi, tapi nggak pernah datang, hilang tak kemana, Badan Keamanan Rakyat ya. Nah sampai sekarang juga kita lihat buah dari reformasi adalah pemisahan institusi polisi dengan tentara. Sekarang kita melihat suatu suasana yang sangat mengganggu apa yang disebut dengan supremasi sipil, tertib sipil, ketika polisi menjadi sasaran amok, sasaran kemarahan, dan mudah-mudahan situasi ini segera berakhir. Tetapi itu tentu dengan banyak catatan dari kita bahwa institusi kepolisian harus berubah. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lihat untuk memperbaiki, mengubah, dan menyehatkan institusi kepolisian agar kita memang menjadi bangsa yang bermartabat. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dengan Bang Sugeng. Terima kasih. Terima kasih, Bang.